Baik, Tribuners, untuk lebih jelas mengenai debat Pilkada Mesuji, kami sudah terhubung ke pengamat. Selamat malam, Pak Triyono. Selamat malam Mbak Novi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Triyono, yang kita ketahui, Pak, pada debat perdana calon Bupati Mesuji kali ini bertemakan ekonomi dan juga infrastruktur. Dan dari masing-masing calon menerangkan beberapa gagasan, diantaranya pendidikan gratis, ekonomi yang inklusif, dan layanan sosial yang lebih mesti ditegakkan lagi. Namun melihat dari kacamata pengamat sendiri, apa ya saja yang mencakup isu-isu strategis yang seharusnya diangkat oleh calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, Pak? Baik, jadi kalau kita cermati ya untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Mesuji ini menarik ya karena paslonnya itu relatif paling banyak ini di Provinsi Lampung sampai 4 paslon. Nah, jadi terkait dengan topik yang diangkat dalam debat pertama ini terkait dengan ekonomi dan infrastruktur, tentu menjadi refleksi gitu ya. Kilas balik bagaimana Mesuji ini kondisinya real di lapangan. Nah, tentu beberapa poin yang menjadi menarik untuk diperbincangkan. Pertama adalah terkait dengan pendapatan asli daerah ya, PAD Kabupaten Mesuji, di mana PAD Mesuji itu pada tahun 2024 itu mencapai 78 miliar. Kemudian dengan potensi APBD yang mencapai 1 triliun, ini tentu menjadi potensi gitu ya, bagaimana potensi ekonomi dan infrastruktur itu bisa seiring dan sejalan itu dilakukan untuk pembangunan di Kabupaten Mesuji dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang ada. Maka yang kedua, terkait dengan perspektif ekonomi tadi itu adalah bahwa potensi di Mesuji ini kan selain jadi lumbung pangan ya, termasuk sumbangsi lumbung pangan terbesar di Provinsi Lampung, kemudian potensi pertanian, ya, perikanan itu juga Mesuji memiliki potensi yang besar itu. Nah, sekarang tinggal potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh Mesuji ini bagaimana ditopang oleh infrastruktur, terutama jalan. Jalan tidak hanya jalan-jalan di protokol saja ya, tapi jalan-jalan juga yang masuk ke perkampungan, jalan-jalan yang masuk ke wilayah-wilayah perekonomian masyarakat, sehingga potensi yang ada di Mesuji itu bisa cepat gitu ya, terberdayakan dengan adanya infrastruktur yang baik. Ini poin yang pertama terkait ketika kita membicarakan potensi dan kondisi infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Yang kedua, tentu terkait dengan isu-isu kesejahteraan ya, di Mesudi sendiri itu persentase tingkat kemiskinannya ya di 2024 ini mencapai 6,31%. Artinya ini juga perlu menjadi prioritas gitu ya. Bagaimana Mesuji ini itu terus terkikis potensi kemiskinannya di wilayah Kabupaten Mesuji. Maka ketika kita lihat debat pilkada Kabupaten Mesuji itu dari paslon 4 ini tentu menawarkan sebuah ide dan gagasan. Ada yang kesehatan gratis, pendidikan gratis, akan membangun jalan, infrastruktur, dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu ini sah-sah saja. Tinggal publik dalam hal ini masyarakat itu tinggal mencermati. Rasional tidak visi misi dan program yang dibawa oleh para paslon ya yang ikut kontestasi pilkada di 2024 ini di Kabupaten Mesuji. Nah, poin ketiga, Mbak Novi, jadi terkait dengan kesejahteraan ini, tentu yang kita harapkan adalah solusi-solusi real ya, yang tentunya tidak muluk-muluk, tetapi sesuai dengan kondisi yang ada di Mesuji. Misal bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, kemudian bagaimana terkait dengan konsep pendidikan, kesejahteraan yang merata. Nah, nanti publik akan melihat terkait dengan apa yang disampaikan oleh paslon itu. Nah, semuanya tentu akan kembali kepada publik ya, masyarakat Mesuji dalam memilih calon pemimpinnya nanti. Baik, Pak Triyono, tadi kan kita mau ngomong soal isu-isu strategis ya. Jadi, seberapa penting sih Pak debat ini dalam mempengaruhi keputusan pemilih nantinya?
Oh, saya rasa ini urgen ya, Pak ya. Maka potensi debat ini tentu akan memberikan efek ya dan dampak kepada pemilih, khususnya pemilih pemula ya. Dalam hal ini generasi Z, kaum milenial itu dengan posisi sekarang media yang begitu canggih gitu ya, cepat tersebar info-info, maka penampilan para paslon dalam debat publik itu akan memberikan efek ya. Paling tidak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang tadinya setengah hati begitu mendengar ide, gagasan, dan solusi yang ditawarkan oleh paslon itu menjadi tambah yakin. Maka sekali lagi, kehadiran para paslon dalam debat ini, kemudian narasi-narasi yang dibangun dalam debat publik itu akan memberikan efek dan pengaruh yang besar terhadap pemilih ya di masyarakat Mesuji itu sendiri. Baik Pak Triyono, jadi memang harus ada strategi nih ya Pak dari masing-masing calon bupati yang harus dipersiapkan. Betul. Nah, strategi yang dibangun itu tentu ya sekali lagi yang memang menjadi isu-isu krusial dan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Mesuji saat ini. Nah, disinilah pentingnya tim sukses, konsultan politiknya dari para paslon, ya, itu bagaimana mengemas kondisi isu-isu krusial, hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Mesuji, kemudian dibentuk dalam narasi, visi, misi, dan program, kemudian diyakinkan oleh paslon ya dalam debat, dalam kampanye, kemudian dalam sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini menjadi hal yang strategis ya bagi keterpilihan paslon oleh masyarakat Mesuji itu sendiri. Itu Mbak. Lalu Pak, apa sih yang diharapkan dari hasil debat ini untuk perkembangan politik di Mesuji sendiri? Pertama, tentu ketika kita melihat debat publik ini ya, harapan publik itu adalah dengan adanya debat publik ini tentu menjadi sarana edukasi dan sosialisasi politik. Yang tadinya barangkali tidak care kepada politik, tapi dengan adanya debat publik mereka menjadi tergugah. Sehingga hak sebagai warga negara untuk peduli dan ikut andil dalam pilkada ini mereka akan salurkan nanti dalam pencoblosan 27 November. Jadi itu poin yang pertama dari debat publik ini. Yang kedua, dari debat publik ini tentu publik berharap gitu ya, adanya ide dan gagasan-gagasan yang memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada di Kabupaten Mesuji. Apakah itu tentang infrastruktur, apakah itu tentang ekonomi, apakah itu tentang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, maka melalui debat publik itu akan terbaca, akan terlihat bagaimana gagasan dan ide-ide paslon itu 5 tahun ke depan itu akan membawa Mesuji kemana. Kemudian yang ketiga, momentum debat publik ini menjadi sarana ya yang cukup vital dan strategis bagi paslon bagaimana untuk lebih meyakinkan ya publik masyarakat Mesuji itu untuk memilih pasangannya, untuk memilih dirinya agar 5 tahun ke depan itu dipilih oleh masyarakat. Dan yang ketiga, yang keempat, tentu poin dari debat publik ini, publik berharap gitu ya bahwa debat publik ini tidak hanya dilaksanakan sekedar formalitas semata gitu ya, tapi ada betul-betul ya pasca dari debat publik, pasca keterpilihan 5 tahun ke depan, apa-apa yang menjadi janji politik yang disampaikan pada saat kampanye itu betul-betul dilaksanakan dan dipenuhi ya oleh paslon yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Mesuji 5 tahun ke depan. Itu Mbak Novi. Baik Pak Triyono, terakhir, apa saran dari Pak Triyono sendiri untuk para calon agar dapat memanfaatkan momen debat ini sebaik mungkin? Paling tidak ya kita berharap kepada para paslon dalam debat publik ini selalu hadir gitu ya untuk bisa memberikan gagasan-gagasan itu tersampaikan kepada publik sehingga sebisa mungkin untuk hadir dalam prosesi debat publik ini. Kemudian yang kedua, harapan dari debat publik ini gitu ya, itu betul-betul dimanfaatkan oleh para paslon untuk memberikan edukasi dan sosialisasi ya, terkait dengan program visi misinya gitu ya. Nah, sehingga publik itu menjadi semakin yakin dan
Yang ketiga, tentu debat publik ini yang diharapkan oleh kita semua itu adalah adanya rasa kebersamaan, kemudian kedamaian dalam proses pilkada di Kabupaten Mesuji, gitu ya. Tidak ada konflik di masyarakat, walaupun beda pilihan, ya, walaupun beda dukungan, tapi bisa menciptakan suatu kondisi yang tetap aman, tertib, damai, gitu ya. Artinya pilkada ini dibuat untuk kebersamaan, sama-sama membangun Mesuji dalam konteks kebersamaan dan ketertiban serta kedamaian. Tentu itu yang diharapkan oleh publik dan masyarakat Mesuji. Ya, semoga yang kita harapkan siapapun yang terpilih ya Pak ya, bisa Ya, menjalankan program dan visi misinya secara sebaik mungkin untuk Mesuji. Mungkin itu saja Pak Triyono. Terima sama-sama kasih Mbak banyak Novi. atas waktu dan informasinya. Selamat sore. Sore Mbak. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Terima kasih dan sampai jumpa.